things we know we need before the day even begins. Food for our bodies, air in our lungs, rest for our minds. But somewhere along the way, we started treating God's word differently. We scroll endlessly, consume noise constantly, fill our minds with everything else, while leaving our souls hungry. Scripture was never meant to sit unopened on a shelf, or become something we only reach for when life falls apart. Because the Bible is not just information, it's instruction, wisdom, correction, comfort, life. It steadies us when anxiety rises, guides us when the path feels unclear, reminds us who God is and who we are. Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." And maybe that's why so many of us feel exhausted. Not because God is distant, but because we've stopped sitting with Him. Open the Word, slow down, listen again, because a soul connected to God's truth will never starve. Shalom. Berapa banyak dari saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus siap beribadah pada hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau buka ibadah kita pada hari ini bersama-sama dengan berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Setiap kami boleh kembali berkumpul, bersekutu, berhimpun untuk kami memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Kiranya setiap kami datang dengan rasa haus dan lapar, kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, terkhusus bagi bangsa kami Indonesia. Suatu bangsa yang besar, bangsa yang membutuhkan tangan Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan untuk menopang dan mengangkat kami semua ya Bapa. Kami berdoa terkhususnya stabilitas ekonomi bagi bangsa kami Indonesia. Terjadi pemulihan ekonomi yang merata, inflasi yang terkendali, dan terbukanya lapangan kerja baru untuk menekan angka kemiskinan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biar kira ada pemerhatian Tuhan bagi daerah-daerah dan masyarakat kecil. Kami berdoa ada pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial yang tepat sasaran yang menjangkau rakyat kecil dan masyarakat di daerah tertinggal atau terluar, sehingga boleh ada pertumbuhan ekonomi juga terjadi di daerah-daerah kecil itu ya Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan, pemerintah, pemimpin yang ada di bangsa ini. Buat Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran, beserta kabinet dan jajaran pemerintahan yang ada. Kiranya diberikan hikmat, integritas, dan hati nurani dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Kami berdoa juga untuk penegakan hukum bagi setiap pemerintahan yang ada. Kami berdoa buat aparat penegak hukumnya, TNI, Polri, dan KPK boleh bertindak adil, transparan, dan mampu memberantas
pemberantas korupsi yang merugikan negara dan rakyat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami rindu melihat bangsa kami Indonesia mengalami revival. Akan ada penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi atas negeri kami Indonesia. Kami juga berdoa menopang untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Biar kiranya dengan hikmat dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus bisa membawa setiap kami menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Biar mengalir keluar pengajaran, penggembalaan dan memuridkan setiap kami ya Bapa. Berkati kesehatan Pak Niko dan Dr. Yanto. Pelindungan Tuhan juga sempurna atas seluruh keluarga besarnya. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa kami juga berdoa buat generasi Yeremia. Setiap generasi muda yang ada di bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, selamatkanlah bangsa kami ini. Selamatkanlah generasi yang ada. Biar kiranya Tuhan, generasi muda yang ada di negeri ini memiliki karakter yang benar. Mereka cerdas dan mulai mempunyai kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus. Kami berdoa agar generasi penerus bangsa ini terhindar dari segala bahaya penyalahgunaan narkoba, degradasi moral dan juga dampak negatif perkembangan teknologi. Sesuai dengan Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Biarlah bagian ini boleh ada atas setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dengan penuh sukacita kami buka ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Amin. Shalom jemaat GBI PRJ. Shalom. Siap memuji Tuhan, amin? Ya siap, boleh lambaikan tanganmu. Kita mau memuji Allah kita yang perkasa. Dia Allah kita yang kuat. Sorakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau Allah kami yang perkasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorakan. Mari sama-sama kita menyatakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, Engkau kota benteng perlindungan kami Tuhan. Yes. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya.
yang perkasa. Dan dia juga Allah yang kuasanya ajaib. Yang percaya sorakan. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan dengan sekepala, come on. Mari nyatakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Yesus kaulah. Sekali lagi nyatakan. Ajaib kau Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Roma 5 ayat 3-5 mengatakan, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Tuhan mau kita berserah dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Memang setiap proses itu enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Mungkin kadang kita rasanya pengen menyerah. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya Tuhan yang pasti menolong kita. Dia pasti yang Allah adalah yang selalu menolong kita. Amin. Dia Allah kita yang besar. Dia Allah kita yang perkasa. Dan setiap rancangannya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan.
Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih mari lebih lagi nyatakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Dan setiap pergumulan kami ya Tuhan, di dalammu, di dalammu, sungguh Kau terlebih besar dari apapun keadaan.
Shalom ya jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kalau kita hari ini masih tetap bisa beribadah dan saya percaya bahwa Tuhan punya rencana, punya sesuatu yang baik yang akan disampaikan kepada kita semua. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami tahu Tuhan Kau sudah lakukan semua yang terbaik dalam hidup kami. Saatnya kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, katakan apa yang ingin Kau katakan, biarlah kami boleh mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik, ambil alih segala sesuatu yang menghalangi fokus kami kepadamu Tuhan, ambil alih ruangan di mana kami berada, ambil alih hati kami Tuhan, supaya hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami boleh dengar Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan satu pesan yang berjudul Menjadi Besar. Siapa yang gak mau jadi besar? Kita semua pasti berharap ingin menjadi besar. Perusahaan kita ingin jadi besar, kita punya bisnis yang besar, kita punya rumah yang besar, kita punya penghasilan yang besar, kita ingin punya gereja yang besar atau cool juga yang besar. Kita ingin terkenal, terhebat di bidangnya masing-masing. Maka untuk mewujudkan itu semua, banyak orang yang berani menempuh jalan yang sesat. Alias mereka menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan yang terbesar itu. Mereka datang ke paranormal, mereka pakai susuk, penglaris, menyuap, berlaku curang, bahkan sikut sana, sikut sini, jegal sana, jegal sini supaya menjadi besar. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana cara pandang Tuhan, apa itu yang menjadi besar di mata Tuhan. Kita mau buka di Matius 20 ayat 26 sampai 28, saya bacakan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini prinsip daripada firman Tuhan mengenai menjadi besar. Karena Allah mengukur kebesaran seseorang dari kesediaannya untuk melayani. Tuhan Yesus sendiri udah jadi teladan. Dikatakan bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Karena itu kita mari sama-sama belajar. Karena kebesaran sejati tidak diperoleh dengan memberi perintah, tetapi sekali lagi diperoleh dengan melayani. Karena itu para pelaku dunia bisnis sudah mengedepankan yang namanya pelayanan. Karena itu di dalam dunia bisnis banyak banget istilah-istilah yang gak asing lagi di telinga kita. Misalnya customer care, service center, after sales service. Karena service sudah menjadi kunci kesuksesan bagi dunia bisnis. Namun ada satu perbedaan yang mendasar antara melayani di dunia bisnis dan melayani menurut firman Tuhan. Di dunia bisnis pelanggan akan dianggap jadi raja. Mereka akan dilayani sebaik mungkin selama masih bisa diharapkan dan memberi manfaat. Makanya ada istilah pembeli adalah raja. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi kalau sudah tidak memberi manfaat atau tidak memberi keuntungan, jangan harap untuk dilayani. Kalau kita udah gak kasih keuntungan, kalau kita gak punya manfaat buat mereka, gak mungkinlah dilayani. Itulah dunia bisnis. Tetapi dalam ajaran yang Yesus sampaikan, melayani berarti memposisikan diri kita lebih rendah dari yang kita layani. Gak peduli orang itu memberikan manfaat, gak peduli orang itu memberikan keuntungan, tetap dilayani. Karena pelayanan perlu pengorbanan, perlu waktu, tenaga, pikiran, perasaan,
juga materi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas melayani adalah tugas seorang pelayan. Karena itu mari kita belajar. Kita ini harus mengakui dulu bahwa kita ini sebenarnya semuanya adalah hamba atau pelayan. Kalau ingin jadi besar. Kita buka di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yang ini perikop ayat ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita seorang hamba yang bisa melayani untuk jadi besar, ya. Perkawinan di Kana. Ayat 1, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Ayat 5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang ada di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pelayan ini nggak kenal Yesus sebelumnya. Dan dikatakan bahwa ini adalah mujizat yang pertama. Artinya mereka belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat. Tetapi kita mau belajar dari mereka bagaimana mereka melakukan apa yang diperintahkan. Karena memang pakaian pelayan adalah ketaatan. Nah, apa itu ketaatan? Ketaatan berarti melakukan apa yang Allah perbolehkan dan tidak melakukan apa yang Tuhan larang untuk dilakukan. Jadi sebenarnya kesulitan untuk bersikap taat bukan disebabkan karena perintah Allah yang rumit, melainkan karena keinginan manusia mempersulit perintah tersebut. Seringkali keinginan dalam hati mengalahkan keinginan untuk mentaati Allah. Makanya kalau dibilang jangan makan permen, rasanya pengen makan gitu ya. Apa yang diperintahkan rasanya kita pengen lawan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan sekali lagi membutuhkan pengorbanan. Pengorbanannya nggak sedikit. Mungkin merepotkan, mungkin tidak menyenangkan, bahkan mungkin pula membuat kita menderita. Tapi pada akhirnya kita akan melihat ada buah yang manis hasil daripada sebuah ketaatan. Nah, kita mau belajar dari perikop ini ketaatan seorang pelayan. Ya, yang pertama, ketaatan tanpa ragu. Ayat 8 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Perhatikan Bapak Ibu kata, lalu mereka pun membawanya. Mereka gak icip-icip dulu loh. Apakah ini udah jadi anggur belum gitu. Mereka gak ngintip-ngintip dulu. Apakah udah jadi anggur belum. Enggak. Tapi mereka dikatakan bahwa lalu. Artinya lalu adalah segera. Langsung mereka membawanya. Jadi mereka tuh dengan yakin tanpa ragu-ragu langsung bawa cedokan. Air dalam cedokan itu kepada pemimpin pesta. Saudara, saya percaya banget waktu mereka tanpa ragu dikatakan lalu mereka membawanya, maka disitulah mujizat terjadi. Keraguan kita, kebimbangan kita, kadang itu yang tidak menghasilkan mujizat. Nah, seorang pelayan yang taat tanpa ragu, mereka akan dengan yakin, walaupun kadang-kadang perintah Tuhan itu gak masuk akal. Walaupun perintah Tuhan kadang-kadang di luar nalar.
Mari saudara-saudara sekalian, janganlah ragu untuk melakukannya. Jangan pernah membatasi cara kerja Tuhan dengan akal pikiran kita yang terbatas ini. Karena waktu kita ragu, iblis tuh memanfaatkannya. Memanfaatkan keraguan dan kebimbangan kita. Kita akhirnya, bisa gak ya? Bisa gak ya? Ragu-ragu. Kenapa sih kita sering ragu pada perintah Tuhan? Yang pertama karena kita kurang kenal yang memberi perintah. Makanya kita ragu sama perintah Tuhan karena kita gak kenal sama yang perintahin kita. Mari kita belajar mengenal dia lebih lagi. Supaya kita makin percaya dan kita gak ragu-ragu. Yang kedua, kita mengerti ayat firman tapi tidak percaya. Kita baca firman sekedar rutinitas sebagai orang Kristen. Kita gak pernah ngerti. Sehingga kita gak percaya. Mari belajar percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Jangan pernah ragu. Ketiga, kenapa kita ragu? Fakta dan situasi yang kita hadapi seringkali membuat kita ragu-ragu pada perintahnya. Kenyataannya air ini. Bukan anggur. Yang dilihat air. Bukan anggur. Itu yang bikin kita seringkali ragu-ragu. Kita lihat fakta, lihat kenyataan, lihat keadaan. Tapi mari saudara, kita mau belajar seperti pelayan-pelayan yang melakukan tanpa ragu. Karena kita tahu persis Allah kita kenal betul siapa yang memerintah kita. Nah, suatu kali ada satu apartemen yang terbakar, Bapak Ibu. Asap hitam mulai menutupi pandangan. Nah, di apartemen itu ada seorang anak yang lari ke jendela dan dia teriak, "Ayah, tolong aku, ayah, tolong aku." Dan ayahnya ada di bawah. Anak ini menangis. "Ayah, aku gak bisa lihat engkau, ayah." Tetapi ayahnya menjawab, "Gak apa-apa, ayah bisa lihat kamu. Lompatlah, ayah bisa lihat kamu." Akhirnya anak ini dengan tanpa ragu, dia taat, dia lompat dan selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan sejati terkadang meminta kita untuk melangkah dalam ketidakpastian. Kita taat bukan karena kita mengerti rencana Tuhan. Tapi kita taat karena kita mempercayai karakter Tuhan. Karena itu sekali lagi, mari ingin menjadi besar, taat tanpa ragu. Karena kita adalah hamba. Yang kedua, ketaatan tanpa mengurangi perintah. Ketaatan yang penuh, ketaatan yang totalitas. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan perhatikan, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yesus suruh penuh, mereka mengisinya dengan penuh. Mereka gak kurangin loh. Orang gak usah penuh-penuh lah, orang air doang. Kurangin sedikit. Atau mereka bersungut-sungut, apaan sih nih? Suruh penuhin air? Enggak loh. Alkitab tidak mencatat mereka bersungut-sungut. Saya percaya mereka melakukannya dengan sepenuh hati dan juga dengan penuh air. Mereka juga gak tawar-menawar, "Tuhan, kenapa harus penuh?" Mereka gak melakukan modifikasi, enggak. Mereka taat, total, penuh sama Tuhan. Disuruh isi penuh, mereka lakukan dengan penuh. Mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar taat tanpa mengurangi, tanpa menambahkan. Kita taat totalitas. Waktu kita disuruh masuk jam 8, kita jam 8. Karena waktu kita disuruh misalnya bikin kopi, disuruh jam 8, kopi itu datang jam 5 sore. Itu sedang mengurangi. Itu namanya gak taat. Taat yang tertunda, gak taat. Ketaatan memerlukan totalitas. Totalitas. Sadari dan akuilah bahwa kapasitas kita terlalu kecil untuk paham pikiran dan rencana Tuhan.
Sekali lagi mari kita belajar untuk taat totalitas. Mungkin kita udah totalitas, masuk jam 8 pulang jam 5, mungkin kita lakukan. Tapi sambil bersungut-sungut, ini juga gak totalitas. Sambil setengah hati, ini juga gak totalitas. Mari kita minta Roh Kudus mengajarkan kita untuk taat penuh dengan ucapan syukur. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau belajar menjadi pelayan karena kita adalah hamba yang taat tanpa ragu. Taat tanpa mengurangi perintah. Siap Tuhan. Yang ketiga, ketaatan tanpa kesombongan. Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah jadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Biasanya yang mahal dulu, baru yang murahan sedikit gitu biasanya. Tapi ini dari awal pesta sampai akhir pesta mahal terus, enak lagi rasanya. Wah, mempelai pria dipuji. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tadi baca, pelayan tuh tahu. Pelayan taat. Tapi yang dipuji siapa? Mempelai laki-laki. Garis bawahi kata engkau. Pemimpin pesta tidak memuji pelayan, tapi pemimpin pesta IO-nya memuji mempelai laki-laki. Enggak ada yang puji mempelai. Walaupun dia udah taat tanpa ragu, walaupun dia udah taat tanpa mengurangi perintah, tapi tidak dipuji. Jadi hari ini kita harus sadari bahwa ketaatan kita bukan untuk mengejar pujian. Ketaatan kita bukan untuk sebuah tepuk tangan. Ketaatan kita bukan untuk anggukan kepala kagum, bukan. Ketaatan kita bukan untuk kesombongan, karena kita ini hamba. Jadi kalau saat ini apa yang kita kerjakan dan orang lain yang dipuji, gak apa-apa. Emang kita hamba. Kita yang habis-habisan, tapi orang lain yang dilihat, mungkin orang lain yang dikasih medali, orang lain yang naik panggung, gak apa-apa. Karena kita memang pelayan, kita ini hamba. Jangan pernah sombong karena merasa kita udah taat. Kita merasa diri kita yang lebih baik. Kita merasa diri kita yang paling benar dari orang lain. Kita tepuk dada sendiri. Saya orang yang udah taat. Nah ini gak berkenan di hadapan Tuhan. Seorang pelayan harus menyangkal diri agar nama Tuhan saja yang dimuliakan senantiasa. Jangan kemuliaan bagi dua, tapi kemuliaan hanya bagi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita merasa lebih taat daripada orang lain. Ya, saya diberkatin, saya lebih taat. Saya kan taat. Kamu? Saya mau katakan taat yang begini adalah bukan taat seorang hamba. Kita mau belajar hari ini, kita ini pelayan. Pakaian kita adalah ketaatan. Ketaatan tanpa ragu, ketaatan tanpa mengurangi perintah, dan ketaatan tanpa kesombongan. Karena dalam paradigma Yesus, pelayan tuh bukan untuk merendahkan martabat. Sebaliknya disitulah kehormatan seseorang yang terletak. Jadi itu Tuhan sangat menghormati seorang pelayan. Sebab apa yang lebih mulia daripada melayani? Amin Bapak Ibu. Waktu kita taat, waktu pelayan-pelayan di rumah pesta ini taat, kita tahu kan bahwa mereka memiliki kontribusi penting dalam atas terjadinya mujizat. Punya bagian dalam sebuah mujizat, air menjadi anggur.
Jadi ketaatan adalah pintu gerbang menuju kepada pemulihan dan mujizat. Artinya waktu kita taat, kita sedang memberikan ruang kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Bangga gak sih Bapak Ibu? Kita bagian daripada mujizat. Buat diri kita sendiri maupun buat orang lain. Kita ini mitranya Tuhan. Wow. Saudara kalau diajak kerja sama orang yang hebat kan kita senang bangga. Dan ini kita bekerja sama. Kita lakukan bagian kita. Selebihnya bagian Yesus. Kehormatan yang luar biasa buat hidup kita. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semangat untuk taat. Karena pelayan bukan untuk satu kerendahan. Tapi kemuliaan di mata Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 3 kita mau baca. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi ketaatan, bukti, kasih kepada Allah. Jadi kita taat bukan karena ketakutan. Kita sudah menerima kasih Allah yang melimpah dalam hidup kita. Dan tumpahan kasih-Nya, ketaatan seperti air yang sejuk, damai sejahtera dan sukacita. Jadi sekali lagi, ketaatan yang kita lakukan adalah ketaatan yang karena kita mengasihi Allah. Bukan karena kita takut sama Allah. Karena kalau kita mengasihi Allah, air yang tertumpah itu damai sejahtera, ketenangan, sukacita. Tapi waktu kita melakukan ketaatan karena takut, air yang tertumpah itu seperti darah. Menyakitkan. Kita jadi tegang, kita jadi stres karena kita taat. Dalam titiknya kita takut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang ayah yang melarang anaknya makan permen. Ada 3 kenapa anaknya ini tidak makan permen. Yang pertama karena takut dihukum. Jadi dia gak makan permen. Dia takut dihukum sama ayahnya. Yang kedua karena dia berharap hadiah dari ayahnya. Karena itu dia gak makan permen. Yang ketiga dia sangat mencintai ayahnya. Karena itu dia gak makan permen. Saudara ada di mana? Saya berharap kita semua di yang ketiga. Kita melakukan apa yang Tuhan mau karena kita mengasihi Dia. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan karena kita cinta sama Dia. Saudara, Dia terlebih dulu mencintai kita. Dia terlebih dulu mengasihi kita. Mari kita belajar taat karena kita mencintai Dia. Karena di pemandangan Tuhan bukan mereka yang mempunyai kemampuan luar biasa, tapi mereka yang mau melayani dengan ketaatan yang berlandaskan kepada kasih. Tahu saudara, bukan kebaikan kita, tapi ketaatan Yesuslah yang membuat kita bebas dari dosa. Ini yang menjadi landasan kita. Setiap kali kita mau berbuat taat, bukan kebaikan kita, tapi ketaatan Yesus yang membuat kita bebas dari dosa. Amin. Sekali lagi kalau kita taat karena takut, kita tegang loh. Kita jadi capek hidup kita. Kayak ada beban gitu. Tapi waktu kita taat tanpa ragu, taat tidak mengurangi perintah, taat tidak sombong karena kita cinta sama Tuhan. Aduh, jalaninya lebih ringan. Lebih enak menghadapi hidup ini. Saya berharap kita semua menjadi orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mendaftar di kelas masak dunia. Nah, waktu lagi diajarin, dia gak percaya. Disuruh rendam bahan 10 menit, dia rendam 5 menit. Dikasih teori ini itu, dia lawan. Semuanya teori. Dia pakai cara dia sendiri. Akhirnya, masakannya amburadul. Aneh. Hancur. Gak karuan rasanya. Nah, dia mulai nyalain. Dia mulai nyalain kelasnya. Dia nyalain gurunya.
gak bisa ngajar. Masa hasilnya begini? Sekarang kita mau jujur. Berapa banyak kita yang kayak gitu? Aku anak Tuhan, aku ikut Tuhan, mungkin terlibat pelayanan, datang kursus tiap minggu di ibadah seperti ini, ikut kul setiap minggu. Tapi setiap kali ada instruksi dari Alkitab, kita gak mau jalanin. Kita lawan semua instruksi. Ngapain jujur sih? Gak kaya-kaya dong. Ngapain ngampunin? Enakan dia. Segala perintah Alkitab dilawannya. Akhirnya hidupnya jadi berantakan. Hidupnya hancur. Terus dia mulai nyalain. Ikut Yesus sama aja. Pendetanya ngajarin apa? Gak ngerti. Gerejanya apa lagi? Saya mau katakan, jangan nyalain Tuhan, jangan nyalain gereja, jangan nyalain siapapun juga. Karena kamu sendiri gak mau ngikutin apa yang Tuhan kasih tahu. Setiap instruksi kita lawan terus. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi saya mau katakan, cirinya orang yang mengasihi Dia itu apa? Taat. Bukan takut. Taat. Saudara harus perhatiin bahwa damai sejahtera itu hasil daripada ketaatan. Karena itu mari kita stop nyalain siapapun juga waktu hidup kita mulai berantakan atau gak sesuai rencana gitu. Tapi kita mau koreksi. Apakah kita menjadi orang yang taat tanpa ragu? Menjadi orang yang taat setengah-setengah? Atau kita taatnya dengan kesombongan? Tapi kan susah Bu Rita untuk taat. Ya memang, saya mau katakan tanpa kekuatan dari Roh Kudus, kita gak mungkin bisa taat seperti pelayan-pelayan yang ada di Kana itu. Tapi puji dan syukur, firman Tuhan pelita bagi kakiku. Bukan mercusuar bagi kakiku, pelita. Artinya step by step. Artinya setiap langkah hidup kita kecil, pelan-pelan belajar taat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan bukan saja berbicara tentang mujizat. Tetapi ketaatan kepada Kristus tidak menghapuskan badai kehidupan kita. Tetapi hal ini menentukan apakah kita bisa bertahan ataukah kita bisa jatuh ketika badai menerjang. Sekali lagi, ketaatan bukan saja berbicara tentang mujizat. Tetapi ketaatan tidak menghapuskan badai dalam hidup kita. Tapi menentukan apakah kita bisa bertahan atau jatuh. Ingin jadi besar? Jadilah seorang hamba. Hamba yang bagaimana? Hamba yang taat. Karena firman Tuhan katakan sendiri bahwa menjadi besar seperti Tuhan Yesus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami sungguh rindu menjadi orang-orang yang taat Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu setiap ketaatan yang dibuat mendatangkan buah yang manis. Oleh karena itu Bapa, Roh Kudus mampukan kami untuk taat kepadamu. Mampukan kami untuk selalu ingat bahwa kami adalah hamba Bapa. Sehingga seorang hamba pakaiannya adalah ketaatan.
Dalam hidup ini kami mau taat bukan karena takut Tuhan, tapi karena kami mengasihi Engkau Bapa. Dan kami percaya Engkau terlebih dulu mengasihi kami dan melayani kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk Bapa yang baik, semua baik, semua baik. Terima kasih di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Rita Arifin yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya via live streaming pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Contor Harjo, dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Raya hari Minggu 21 Juni 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salakparang. PRJ Manor Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. GB Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GB St. Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Suditandi. Pukul 15, 17, dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Thomas Eka Wijaya. PRJ Pluit, pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salakparang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Selviawati MTH. GBHCR, pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Hartono. GB Alam Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Edi Gunawan. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Ibadah raya di atas disertai dengan ibadah pemudaan anak. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah bandit service dan 2PM yang profesional couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7 BCA Jam Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Pujilah Tuhan Yesus, ya Yesus, amin, di atas pujian. Cancer Ministry present In His Presence, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bersama Pastor Tilio Lopman. Bertempat di Integrity Convention Center, Emerald Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Everybody, Andy and Joff here from Planet Shakers. Yes, and we cannot wait to be with you in Jakarta, worshipping Jesus. You know who else is going to be there? Our whole team, and Pastor Russell is going to be sharing the word. It's going to be powerful. It's going to be an amazing night. Don't miss it. Friday, the 3rd of July at Central International Convention Centre. We will be there. You'll be there on the drums. I'll be there on guitar. We will see you there worshipping with us. Can't wait. Sehubungan dengan libur National Islamic New Year, maka diinformasikan sebagai berikut. CK7 Bible Study Online, Doa Fajar, serta kantor OTP Wilayah Timur dan Barat pada hari Selasa 16 Juni 2026 diliburkan dan aktif kembali pada hari Rabu 17 Juni 2026. Menara doa 24 jam, Wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Group CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah.
Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom, dimanapun saudara berada dan menyaksikan ini, saya percaya kita semua tetap fokus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, keadaan dunia saat ini membuat kita mudah sekali khawatir dan kehilangan fokus dari perkara yang ada di atas. Salah satu hal yang kerap kali menjadi distraksi adalah perihal keuangan. Di dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini, kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke sorga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu, pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik, yaitu Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada di dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-Nya. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ya, secara eksternal mungkin telah ditaati dengan sempurna. Tetapi bagaimana dengan yang di dalam hati? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tetapi juga hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia luput menyadari bahwa hatinya terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya melebihi kasihnya kepada Allahnya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, melainkan Mamon. Dan yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di sorga, kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di sorga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia
Hati saya fokus mencari uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya memikirkan soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput, atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau Mamon akan kesulitan untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas nomor 1 dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Pengkhotbah 5 ayat 9. Saya berdoa, kita semua terus setia, mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri, serta berfokus pada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.